Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya. Ini merupakan talk show inspiratif dengan tema tips mengelola emosi dari perspektif Islam. Yang suka emosional, hati-hati. Dan sebelum kita masuk ke sesi talk show, saya akan mengundang moderator kita di sesi ini yaitu Mbak Mega. Assalamualaikum Mbak Mega. Hai, Masya Allah. Alhamdulillah, silakan Mbak Mega, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada siapa aja, Masya Allah penuh banget hari ini. Semoga semua yang ada di sini bisa dalam keadaan sehat, selalu dalam iman, Islam, dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Oh, aku di sini. Apa kabar semuanya? Sudah siap? Siapa di sini yang emosinya lagi meletup-letup, meluap-luap? Apakah di sini lebih banyak yang sedang berbahagia atau yang lagi sedih? Atau paling penting, apakah di sini lebih banyak yang merasa takut? Takut kali ya? Atau mungkin panik, khawatir, terus apa lagi? Deg-degan. Apalagi? Atau ada lagi marah? Nah, kita akan mencari tahu lebih banyak lagi gimana sih mengelola emosi dalam perspektif Islam. Kenapa? Karena ini penting, penting sekali teman-teman muslimah di sini. Bahwa ternyata dengan mengelola emosi itu sudah membuka pintu surga untuk kita. Kok bisa ya? Mungkin dari sini ada yang tahu tentang hadis yang familiar, yang sudah hafal, yaitu la taqdob walakul jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Kedengarannya mungkin sederhana, tapi kok penerapannya susah banget ya. Ada Gojek lagi pesan ojek online ditolak, kesel. Ada yang tadi lagi ngantri buat ambil air wudhu, nyalip, kesel. Itu kalau emosi negatif. Tapi kira-kira emang kalau emosi cuma marah aja? Kayaknya enggak ya. Langsung saja akan kita hadirkan narasumber kita pada hari ini, yaitu seorang psikolog klinis, istri dari Mas Adrian Maulana tentunya, yaitu kita sambut Mbak Desi Elsyanti. Boleh tepuk tangannya? Barang siapa yang menahan kemarahannya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua manusia. Sampai Allah membiarkannya memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Mengelola emosi dari perspektif Islam. Hadirin sekalian, ini dia Desi Elsyanti. Waktu kita cukup singkat, jadi kita hanya membahas yang penting-penting karena waktu kita memang lebih penting untuk, lebih baik memang waktu digunakan untuk yang penting-penting nih. Betul sekali. Mbak Desi, ini tadi saya sempat ngomong tentang macam-macam emosi, tapi orang mungkin taunya kalau emosi itu berhubungan dengan hal yang marah-marah, terus kemudian mungkin kecewa, atau mungkin apa lagi ya, kira-kira sebenarnya benar nggak sih kalau emosi cuma marah aja? Oke, pertama saya sapa dulu ya, boleh ya? Boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua, para soleha di sini, Masya Allah ya, senang banget kita ketemu di acara Women Festive ini semuanya. Aduh, mudah-mudahan lagi dalam keadaan sehat semuanya. Oke, karena waktunya tadi singkat itu, kita langsung aja ya. Perkenalkan, saya Desi Elsyanti. Betul, saya istri dari Adrian Maulana, istri dari suami saya. The woman behind the man. Kali ini ada Mbak ya. Desi. Oke, dan juga saya sebagai psikolog klinis. Psikolog klinis. Beda nggak sih sama psikiater? Nah, ini sekilas saya mau memberitahukan karena ini adalah pengetahuan yang kayaknya masih banyak yang kurang paham. Masih ada yang Ya, bingung, apa masih sih banyak yang psikiater, apa bingung. psikolog klinis? Betul, psikolog dan psikiater itu berbeda ya teman-teman semua. Jadi kalau psikiater itu berangkat dari fakultas kedokteran. Psikiater. Jadi mereka itu adalah dokter. Mereka dokter yang kemudian melanjutkan studinya ke ilmu kejiwaan. Gitu, sehingga mereka bisa memberikan obat, bisa memberikan resep. Resep. Betul. Nah Itu kalau psikiater. psikolog, yaitu psikiater.
Kalau psikolog memang berangkat dari ilmunya Fakultas Psikologi. Psikologi. Memang dari awalnya belajar tentang ilmu kejiwaan. Gitu. Jadi kita tidak memberikan obat. Seperti itu adalah perbedaan yang sangat mendasar antara psikologi dan psikiater. Dan di mana di sini Mbak Desi adalah seorang Psikolog. psikolog. Ya, jadi saya tidak memberikan resep atau obat. resep. Nah, bicara tentang kejiwaan, emosi masuk ke dalam tentu ilmu kejiwaan. Betul. Benar nggak Nah. sih kalau emosi itu cuma marah-marah? Enggak, emosi itu kan gini. Ini saya nggak bisa lihat slide-nya, tapi ada di mana slide-nya ya? Gitu. Emosi itu sebenarnya kalau kita bicara sedikit tentang emosi itu apa sih? Emosi itu adalah sebenarnya reaksi fisik. Ya, reaksi fisik atas ketika kita mempersepsikan sebuah sesuatu dalam lingkungan, kita melihat kejadian ya dengan mata kita, dengan pendengaran kita, lalu kita mempersepsikan hal itu seperti apa, lalu fisik kita mengeluarkan reaksi. Misalnya apa? Misalnya? Detak jantung meningkat. Detak jantung Ya. meningkat. Itu biasanya kalau lagi apa tuh Bu Ibu? Nah, duk gitu ya. Bisa lagi marah atau lagi takut. Betul. Ya, atau misalnya reaksinya adalah reaksi fisiknya apa? Mengeluarkan air mata. Juga bisa ya. Kalau lagi sedih gitu kan, sebenarnya lagi marah juga bisa kan? Ya. Saking marahnya sampai nangis gitu, pernah nggak Bu? Pernah ya, biasanya marah sama anak tuh. Nggak bisa ngapa-ngapain, kita nangis. Gitu ya, itu reaksi fisik. Termasuk juga takut, lalu kaget, dan bahkan ada yang namanya rasa jijik. Gitu, jijik juga ada. Tuh, jadi yang namanya emosi itu ada emosi inti, yaitu kebahagiaan, lalu marah, kesedihan, kemudian ada jijik, takut, dan satu lagi apa ya? Anxiety, bukan? Nah, anxiety lain lagi. Apa tuh? Ada lagi emosi-emosi yang sifatnya menahan emosi-emosi inti. Jadi kalau misalnya nih ada contoh ya, kita kan bisa aja senang atas sesuatu yang tidak seharusnya kita senang. Oke. Misalnya waktu kita remaja, senang main, tapi orang tua kita nggak seneng dong kalau kita ngeliat kita main terus, kapan belajarnya? Itu kan konflik ya, tapi kita sebenarnya senang. Nah, atas dasar itu, konflik itu kita justru merasa kayak malu, Malu. atau cemas, wah masa saya senang sedangkan orang tua saya nggak senang. Nah, muncul rasa malu atau rasa cemas atau rasa bersalah. Oke. Itu perasaan yang Macam-macam dari bentuk emosi. betul, Jadi menahan nggak seperti cuma itu. marah aja nih. Nggak cuma marah aja, ternyata emosi itu ada macam-macam. Nah Gitu. itu gimana tuh? Ada istilahnya kecerdasan emosi. Betul, betul. Nah, emosi ini yang pertama kali kalau kami dari sisi psikologi itu mengingatkan bahwa emosi itu kan ada, ya, ada dan memang untuk dikenali, bukan untuk ditampik. Jadi untuk kita rasa-rasa dulu. Betul, untuk kita rasakan, untuk kita pahami. Kemudian mau kita apain emosi itu. Nah, itu ada prosesnya. Ketika kita sudah memahami, kita paham dulu sebenarnya yang saya rasakan ini apa. Kadang-kadang kita bisa rancu antara kita sedih atau kita marah atau kita kecewa. Oke. Suka rancu ya. Nah itu yang kita pahami dulu, oke stop. Saya ini yang merasakan apa? Apakah sebenarnya saya marah atau saya sedih? Gitu. Baru kemudian nanti apa yang harus saya lakukan terhadap emosi itu. Nah itu berarti maksudnya kecerdasan emosi itu mengenali berarti ya. Mulai dari mengenali, kemudian mengelola. Mengelolanya. Ya, jadi ada yang disebut dengan regulasi emosi. Mengelola emosi. Regulasi emosi itu sesimpel bahwa mengelola emosi. Yang dimaksud dengan kecerdasan emosional adalah seberapa dia punya keterampilan untuk mampu mengelola emosi tersebut. Oke. Ya, jadi kalau orang yang dikatakan kecerdasan emosionalnya tinggi, artinya dia punya kemampuan yang baik sekali untuk bisa mengelola emosinya, bukan menghilangkan emosi ya. Ya, malah Jadi justru bukan dihilangkan ya, bukan dihilangkan. tapi dikelola. Dikelola. Bicara soal mengelola emosi dalam perspektif Islam. Ya. Nah, itu gimana sebenarnya? Oke, pertama saya mau ngungkit dulu nih sedikit soal tentang psikologi Islam. Psikologi Islam. Betul. Oke. Waktu saya kuliah itu ya,
antara psikologi itu kan adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Oke. Jadi berfokus pada manusianya itu sendiri. Ya, ketika kita fokus pada manusia, kadang-kadang kita bisa lupa dong sama bahwa yang nyiptain kita siapa ciptain sih, adalah gitu kan? ya. Nah, sehingga pembahasan kita tuh banyak bahwa kayaknya yang namanya ilmu psikologi tidak bisa disangkut pautkan dengan yang namanya ilmu agama, nggak bisa. Berpisah ya. Betul. Berdiri sendiri. Betul, saya pun pernah pada pemahaman itu bahwa oh ya nggak bisa kalau saya bicara psikologi ya psikologi, kalau saya bicara agama ya agama, gitu. Tetapi ternyata saya juga baru-baru ini belajar bahwa para ahli di bidang psikologi pun dari sejak abad 19 itu sudah ada yang melakukan penelitian bahwa ternyata kesejahteraan mental manusia itu berbanding lurus dengan keyakinan dia terhadap yang namanya ketuhanan. Jadi ketika seseorang itu memiliki keyakinan yang tinggi terhadap bahwa ada kuasa Dari di luar kita, itu dia bisa lebih, hidupnya tuh bisa lebih tenang, ya, lebih bisa mengatasi seperti stres, depresi. Itu penelitiannya ternyata ada. Nah, atas dasar pemikiran itu semakin kemari, itu psikologi Islam semakin berkembang. Karena ternyata ritual daripada keagamaan kita nih yang Islam ini sangat bisa ditempelkan dengan yang namanya ilmu psikologi. ilmu psikologi Betul. berarti sebenarnya jauh sebelumnya dari Islam sendiri Betul. itu juga sudah menyusun ya Iya. tentang dari pandangan Islam apa sebenarnya yang dianjurkan Nah, untuk mengelola emosi. ketika Bisa dilakukan nggak sebenarnya? sangat bisa. Begini, setelah saya belajar juga, saya masih banyak yang harus saya pelajari. Tadi kan saya bilang yang namanya emosi harus dikenali. Nah, ternyata ya ketika kita baca Al-Quran, banyak surat-surat ya, ayat-ayat yang memaparkan kondisi emosi seseorang. Ya, ini saya nggak lihat, mungkin ada di slide-nya bisa ditampilkan. Misalnya seperti apa aja untuk Ketika senang, ada kan di ayat Al-Quran yang menceritakan seseorang itu tertawa bahagia, ya kan? Lalu dia melakukan sesuatu karena dia senang. Itu kan ada, cuman karena pada saat kita membahas Al-Quran mungkin kita tidak terlalu fokus pada kalimat itu, membahas si emosinya. Tetapi saya mau mengajak di sini, coba deh di Al-Quran itu disebutkan semua emosi yang tadi saya sebutkan. Ada apa Marah, aja? betul Marah. kan? Senang pasti ada ya, Ya. tertawa karena dia senang. Lalu misalnya marah, ya kan, yang mukanya merah padam, itu kan juga ada. Kalau diikutin nih saya di slide ada saya tampilkan. Lalu takut, contoh Takut. ketika manusia takut mati, takut ya kan? Itu takut ada siksa api neraka. takut siksa api neraka. Lalu sedih, Sedih. yang nangis, berderai air mata, itu sedih. Lalu Jangan bersedih sampai ada ayatnya ya. betul, Ya, la tahzan. betul. Wah, Bahkan sampai kaget, terkejut sekalipun ada ya? ada yang ketika seseorang melihat keindahan seorang lain, lalu kemudian dia sampai terpana, gitu kan, terkejut. Itu ternyata semua ada disebutkan. Cuman memang kita tidak fokus ke sana, gitu ya. Nah, kalau untuk mengelola emosinya sendiri, yang disarankan di dalam psikologis Islam atau perspektif apa aja? Nah, lagi-lagi sebenarnya ya, yang saya sampaikan di sini bukan sesuatu hal yang luar biasa yang kayaknya mungkin teman-teman nggak tahu, nggak juga. Adalah sesuatu yang simple dan saya yakin semua sudah melakukannya. Yaitu Misalnya berwudu, berwudu. ya kan? Oh, berwudu ya? Berwudu, sholat, kemudian zikir, Mengingat Allah. dan itu semua gitu. Kaitannya seperti apa? Pertama kita self awareness, kita menyadari kita sedang melakukan apa, lalu dilanjutkan dengan mindfulness, kita menghayati, menghayati yang kita rasakan, ya. Baru kemudian kan berpikir apa yang bisa kita lakukan. Ketika kita berwudu, contoh ya, itu secara fisik loh,
ketika kita sedang merasakan emosi ya, misal lagi marah gitu kan, katanya kalau marah tuh panas ya, kepalanya lagi panas gitu ya, paling gampang. Biar ademin dulu dia tuh kepalanya tuh. Gitu. Hah? Jangan disiram pakai air gitu, karena kan Carilah air mengalir wudhu. betul kalau kita lihat di film-film gitu kan kayaknya dilempar air gitu, bukan berwudu. Kenapa? Karena ketika kulit ya secara fisik kulit kena air itu secara fisik dampaknya langsung bisa meredam, menurunkan rasa panas di dalam tubuh kita. Masya Gitu. Allah. Ketika itu turun, ya detak jantung pun ikut turun. Pengaruhnya apa? Detak jantung turun, aliran darah ke otak pun semakin lancar. Oke. Tidak lagi yang tergesa-gesa terburu, sehingga proses berpikir pun bisa lebih tenang. Berwudu. Kemudian Betul. ada lagi tadi sholat. Betul, sholat dan wudhu itu kan dua-duanya ada urutan ya. Ya. Jadi kita nggak semau-mau kita kalau mau sholat wudhu kan ada misalnya kalau wudhu tangan dulu lalu kumur. Sama juga kalau sholat rakaat pertama lalu ruku, sujud dan segala macam. Ketika kita mengikuti aturan itu kan kita menahan diri. Menahan diri untuk tunggu saya berdiri dulu. Habis ini baru ruku, enggak dari berdiri ujuk-ujuk langsung sujud. Kalau suka-suka kan ya kita sujud aja biar cepat selesai gitu kan. Tapi tidak, kita mengikuti aturan itu kita bisa menahan diri untuk mengikuti step by step. Itu latihan ya, latihan yang nyata. Betul. Tinggal ketika kita melakukan wudhu dan melakukan sholat, sembari khusyuknya itu kita menyadari bahwa oke, saya ini sedang menahan diri. Saya ini menahan diri, abis ini baru gerakannya step by step saya ikuti. Itu Bicara bagian soal- dari mindfulness. Bicara soal menahan diri, ada juga salah satu hadis yang juga menyarankan yaitu dari hadis riwayat Ahmad, jika kalian marah maka diamlah. Nah, Kalau marah kok disuruh diam? ya. Mungkin gak sih kita tuh lagi marah terus diam gitu? Nah, kesannya kan Mungkin kayaknya gak sih tuh? Biasanya kan kalau marah kan langsung kayak susah ya. iya. Makanya disuruh surga ya. Makanya dinyanyiannya surga ya. betul. Kalau gampang Makanya. hadiahnya minimarket. Iya. Ini hadiahnya surga makanya karena susah. Betul. Tapi Nah, sebenarnya bisa kayak gitu. kita makanya berpikirnya gini, diamnya itu bukan cuma diam lalu bengong gitu. Bukan diam lalu Jadi bengong. bukan diam Diam aja, mematung, gitu, tapi bukan. justru Diam untuk pertama mengenali, diam, oke, saya ini lagi marah atau lagi sedih. Kadang suka rancu soalnya. oke. Kalaupun saya marah, sebenarnya yang bikin saya marah itu apa? Itu diperjelas. Kadang kita suka nggak jelas gitu kan, yang bikin kita marah tuh apa? Diperjelas. Saya marah karena perilaku si apa yang melakukan apa. Itu harus diperjelas. Tetap dikenali dulu. Betul. Tadi itu apa? Misalnya Jadi contoh. diamnya itu sebenarnya juga berpikir. Betul. Jadi misalnya anak nih ya, anak mecahin piring, terus ketahuannya karena kita dikasih tahu sama mbak. Marah kan? Nah marahnya tar dulu, marahnya. Piringnya piring koleksi lagi kan. Nah. Koleksinya yang limited lagi. Aduh mahal kan? Iya. Marahnya karena piringnya pecah, atau marah karena si anak nggak bilang, Ya. atau marahnya karena Apa nih? apa? Jangan-jangan lagi hal lain juga, lagi kesel sama pasangan. Karena capek juga Nah, kita jadinya marah. Itu harus jelas, oke saya marahnya karena ya itu tadi, karena anak gak jujur. Berarti gak masalah dong piringnya pecah. Berarti maksudnya di sini diam di sini adalah untuk mengenali tadi Mengenali. rasanya. Jadi Mengenali kita merasakan apa, lalu berpikir untuk apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. ya memang karena banyak sekali nih di sini para sahabat muslimah bahwa dengan kita diam ketika marah di mana lidah lebih tajam daripada pedang tentunya, maka memang disarankan ketika kita marah itu kita menahan ya. Betul. Atau kita diam. Karena biasanya nih yang bikin lanjutannya adalah akibat kalau kita mengeluarkan Nah, si lisan tadi ya. betul. Udah jadi dosa, bertambah sifat buruk dan nanti akan disesali nih. Betul. kemudian Nah, kenapa hari. juga itu sangat disarankan? Masya Allah ya, maksudnya dari Al-Quran pun sudah dianjurannya seperti itu. Dan memang secara ilmu terbukti demikian. Ketika kita sedang marah, seperti saya bilang secara fisik kan detak jantung cepat nih. Detak jantung cepat adalah aliran darahnya kenceng. Ya, artinya ke otak pun aktif nih. Iya. Wah, apa? Iya, Otak itu lagi kusut. bekerjanya. Ya. Ketika otak lagi kusut sangat tidak disarankan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah itu biasanya ngapain dulu harusnya? Eh,
kalau untuk prakteknya kita manusia ya, mungkin terlepas dari kegiatan keagamaan adalah teknik bernafas. Teknik bernafas, berarti P3K-nya kesehatan mental adalah teknik bernafas. kayak gimana tuh Mbak Desi? Nah, ini tuh sesuatu hal yang orang tuh sangat menyepelekan, termasuk saya. Oke. Saya ngerasa, wah kita kan Saya nafas taunya teknik sehari-hari. bernafas pas lagi lahiran doang soalnya. Iya, makanya ya kan itu juga dianjurkan Itu kadang setelah suka itu. sebel. Udah ternyata enggak, ada lagi Ternyata itu enggak. penting banget dong berarti Penting banget. Kayak Kedua, gimana tuh? mudah banget. ya. Mudah. Ya. Gimana kalau sekarang kita mengajak para sahabat muslimah di sini untuk praktekin? Yuk. Karena ini bisa langsung diterapkan. Kalau nih abis ini tiba-tiba emosi tersurut gitu. Aduh, kayaknya nggak enak nih untuk si Ya. emosi negatif itu nahan marah. Ah. Nah, gimana caranya? Pertama, Pertama gampang banget, udah ya. Sekarang kalau memang bisa ya, santai, badan kita santai. santuy relax. dulu Kita nih ya duduk badannya. Relax nih. ya. Relax. Duduk relax, jangan pegang Oke. handphone dulu. Jangan megang Handphone yang handphone. nyaman. Loh ini malah Ya, direkam. yang Gak apa-apa, nyaman. gak apa-apa. Mungkin buat nanti Iya. latihan. Boleh, Lihat boleh. mata saya. Oh, enggak gitu, enggak gitu. Teknik, Pokoknya ini relax penting nih. aja. Teknik bernafas untuk bisa mengelola emosi negatif. Emosi Enggak, apapun. Emosi apapun. Tapi seringkali memang yang perlu diatasi adalah negatif ya. Ya. Yang emosi negatif. Oke. Kalau mau tutup mata boleh silakan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi biasanya lebih mudah dengan menutup mata. Oke. Supaya tidak mudah terdistraksi Mm-mm. gitu ya. Sesimpel hanya mengambil nafas dalam lalu membuangnya perlahan-lahan seperti itu. Sama-sama ya? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kosongkan. Kalau mau menutup mata juga boleh. Tapi yang paling penting badannya rileks dulu. Kita mulai bersama-sama, kita akan ambil tarik nafas panjang. Oke. Ya. Sekarang kita kosongkan pikiran. Yang dimaksud dengan kosongkan pikiran adalah berfokus pada keadaan saat ini. Perhatikan suara-suara yang Anda dengar saat ini, kebisingan yang Anda dengar, sejuknya AC yang Anda rasakan, rasa dari bahan baju Anda yang halus, atau juga suara nafas dari teman sebelah kita. Kita ambil nafas dalam pelan-pelan. 1, 2, 3, tahan sebentar, lalu buang perlahan-lahan. 1, 2, 3. Kita ambil nafas lagi perlahan-lahan. 1, 2, 3, tahan perlahan, buang perlahan-lahan. 1, 2, 3. Rasakan nikmatnya nafas yang kita ambil. Tarik nafas lagi pelan-pelan. 1, 2, tahan sebentar. Buang pelan-pelan. 1, 2. Rasakan hangatnya nafas yang dihembuskan dari hidung. Ambil nafas lagi perlahan. 1, 2, tahan sebentar, buang pelan-pelan. 1, 2. Dengarkan suara bising yang sedang ada di sekitar. Ambil nafas lagi perlahan-lahan. 1, 2, tahan sebentar, lalu buang perlahan. 1, 2. Gimana rasanya? Ngantuk Masya biasanya. Allah. Enggak. Kalau di aku tadi malah jadi langsung kayak, waduh, tenang aja. Yang nanti gimana nanti aja. Betul. Gitu. Jadi ketika melakukan ini, Ya. seringkali yang terjadi adalah kita langsung mikirin, aduh udah belanja belum ya tadi? Gitu. Kalau saya yang dipikirin apa? Aduh bawang bombay 150.000 Iya tadi, tuh topik yang paling bikin pusing, Iya. tapi ya sudah. Nah, gimana caranya supaya kita bisa fokus itu tadi? Fokus misalnya pada udara yang sedang dirasakan sekarang. Fokus pada suara yang sedang kita dengarkan. Fokus pada rasa yang dirasakan oleh kulit. Ya, kalau matanya melihat, fokus pada pandangan yang sedang kita tuju. Berfokus pada here and now, itu disebut dengan mindfulness. Itu P3K.
Itu dia. Ya, itu Jadi sering-seringlah teman-teman Betul. muslimat di sini Latihan, harus untuk latihan bernafas. Jadi nggak cuma, betul. loh kita kan udah nafas selama ini, Iya. tapi mungkin bukan bernafas dengan kesadaran kali ya. betul. Dan begitu sempurnanya Islam juga sudah menjelaskan kepada kita Betul. semuanya tentang apa saja sih tips dan triknya untuk mengelola emosi sudah dikasih tahu Sudah ada semuanya. Medianya juga sudah ada. Sholat, zikir, mengingat Allah, tadi berwudu, lengkap semuanya. Lengkap Terima semuanya kasih sebenarnya. sudah berbagi. Sayang sekali memang waktu kita sudah habis karena kita sudah menjelang waktu asar. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Iya. Desi bisa bermanfaat untuk kita Amin, ya semuanya. Rabbal Alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan dan sebagai penutup Sama-sama. Mbak Desi mau menambahkan? Intinya emosi itu sudah ada dan memang sudah terberi, kenali, tidak usah ditampik, tidak perlu deny, disangkal, Disangkal? terutama kepada anak-anak ya, mereka sedih boleh, mereka marah boleh, tinggal bagaimana caranya mengekspresikan yang benar, bagaimana mengelolanya secara benar, dan itu sangat bisa diterapkan sejalan dengan ajaran agama Islam kita. Masya Allah. Dan di sini saya ingin mengingatkan bahwa orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Melainkan orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya di saat kemarahan. Hadis riwayat Bukhari, dan semoga dengan emosi yang terjaga diharapkan kita semua dapat hidup bahagia dalam Islam. Menjalankan hidup sesuai dengan akhlak dalam Islam dan memiliki jiwa yang tenang dalam Islam. Saya Megan Novelia dan juga Mbak Desi Lisyanti mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.